Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan sama-sama belajar ya. Materi kali ini akan saya jelaskan tentang apa bedanya ya protokol Direct ISP antara IC eMMC dengan IC UFS ya. Di sini ketika kita melakukan ISP menggunakan UV ya, UV eMMC Toolbox. Setelah kita buka menunya seperti ini, ketika kita akan melakukan ISP ya, Direct ISP khususnya untuk ISP IC-nya yang menggunakan IC eMMC ya. Di sini kita bisa langsung centang di sini ya. Di sini ada centangan, ada tulisannya Direct eMMC ISP. Jadi ketika di sini kita centang, otomatis di sebelah sini akan muncul seperti ini, ada gambar-gambar ya. Ini itu maksudnya penjelasan ya. Di sini kalau kita bikin besar seperti ini ya, ini ada 3 macam gambar ya. Di sini tuh yang di lubang di boxnya ya. Ini tuh yang ini. Sedangkan ini adalah jalur-jalurnya yang harus kita jumper ketika kita akan melakukan ISP HP yang menggunakan IC-nya eMMC. Jadi ketika kita melakukan ISP untuk eMMC itu yang harus kita jumper itu kira-kira ada 6 jalur. Sini terlihat ya 6 jalur. Jadi apa aja yang akan kita solder ya. Ini ada tulisannya ya, disconnect from socket before soldering. Jalur yang harus kita jumper untuk urutan yang pertama itu adalah data 0. Jadi ketika kita centang di sini ya, Direct eMMC ISP, otomatis di bagian buswidth dia otomatis akan men-switch dengan sendirinya atau otomatis lari ke 1 bit. Karena di sini bisa kita lihat, di sini kita hanya menggunakan data 0 atau 1 jalur. Jadi bisa dipastikan ketika kita melakukan ISP itu proses transfer data, baik itu read ataupun write, itu akan sangat-sangat lambat sekali. Itu adalah yang pertama, kita jumper data 0. Sedangkan yang kedua itu kita jumper bagian CMD atau comment. Nah, yang ketiga itu ada bagian clock. Yang keempat itu ground. Kalau ground itu gampang ya, kita jumpernya tinggal ke titik pinggir-pinggir yang ada di mesin itu. Biasanya yang kuning-kuning itu ground ya. Sangat gampang. Sedangkan untuk yang kelima itu yang harus kita jumper itu jalur VCC key. Dan berikutnya adalah VCC. Ketika kita tidak mau menjumper yang dua ini, yaitu VCC dan VCC key. VCC dan VCC key ini adalah tegangan kerja ya, tegangan kerja untuk IC eMMC. Di sini bisa kita lihat ya, VCC ada banyak ya, ada 3,3 volt, 3,0, 2,8, 1,8. Dengan VCC key-nya di sini ada sama ya, 3,3, 3,0, 2,8 dan 1,8. Berhubung di sini kan kita tidak tahu ya kebutuhan IC-nya, karena ketika IC versinya berbeda, otomatis kebutuhan tegangan kerjanya juga berbeda-beda gitu kan. Mereknya berbeda, tegangan kerjanya pun berbeda. Jadi ya di sini kita pilih auto saja, biar urusan men-switch dia mau milihnya berapa itu biar diurusin sama UV saja. Jadi kita nggak perlu pusing. Jadi di sini ketika kita nggak mau menjumper bagian VCC dan VCC key, itu kita bisa menggunakan opsi lain. Jadi tanpa harus menjumper. Caranya HP-nya yang kita ISP itu kita bantu, kita colok menggunakan charger. Jadi kita colok USB, baterai dipasang, dan kabel datanya bisa kita colok ke komputer.
Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita melakukan ISP, jalur yang harus kita jumper ini ya ini ada 6, yaitu data 0, CMD, clock, ground, VCC key, dan VCC. Jadi di sini harus kita jumper keseluruhan. Setelah kita jumper, ya tinggal kita klik identify. Setelah kita klik identify, otomatis di sini nanti akan muncul partisi yang ada di ICMMC-nya. Tinggal kita mau melakukan apa. Misal kita mau bypass kolam, mau buang micload, ya tinggal kita lari ke tab user path. Nanti di sini akan keluar special task. Di sini tinggal kita klik. Karena di sini belum di-identify ya, jadi special tasknya nggak akan muncul. Kalau sudah kita identify, seluruh partisinya terbaca, otomatis ini akan muncul. Nanti akan muncul di sini kita bisa melakukan factory reset. Kalau di bagian yang mesin general di sini ya otomatis kita bisa melakukan read dump ya. Mulai dari extended CSD, user area, boot 1, boot 2. Sedangkan untuk bypass pola kita dari sini. Di sini selain kita ada special task ya. Ada bypass pola segala macam ya, buang micload. Ada OPPO master clear. Di sini kita juga bisa melakukan tindakan backup ya, atau read bagian partisi-partisi security. Biasanya di sini warnanya pink ya. Ditandai dengan warna-warna pink itu adalah partisi yang wajib kita backup. Ataupun kalau kita hanya membuang pola ya setidaknya kita backup dulu lah bagian security-nya. Takutnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu kan. Jadi sebelum apapun kita melakukan tindakan apapun akan lebih baik jika pertama kali kita backup dulu dump-nya. Jadi extended CSD, user area, boot 1, boot 2. Dan bagian user area di sini kita bisa pilih minimal 1 GB lah atau 512 itu paling minim. Setelah itu kita lari ke user path dan di sini kita backup file yang ping-pingnya. Warnanya pink biasanya ya, file security. Biasanya kalau di MediaTek itu biasanya itu ada ProInfo sama NVRAM. Sedangkan untuk di device Qualcomm itu biasanya yang warna pink itu ada FSG, FSC, modem ST1, modem ST2 sama non-hole atau modem. Itu biasanya yang wajib kita backup. Biasanya file persis juga sama, dia warnanya pink. Karena itu di file persis itu biasanya ada konfigurasi seperti ada WiFi, Bluetooth, ada micload, ada sensor. Itu biasanya ada di persis kalau di device Qualcomm. Oke, jadi sudah cukup jelas ya. Jadi ketika kita melakukan ISP, khususnya ICMMC ya, kita cukup menjumper 6 jalur ini saja. Karena kalau kita menggunakan 8 jalur ya sepet mata kita untuk jumper. Sekarang kalau misal kita menggunakan 8 jalur ya, ini 8 ditambah ini CMD, CLK, ground, VCC, sepet mata jumpernya ya kan. Dan UV pun di sini hanya menyediakan ISP hanya menggunakan data 0 saja. Jadi di sini rata-rata kebanyakan ISP itu hanya 6 ini ya, hanya 6 jumperan ini. Tapi kalau di IC GTEK itu ada yang bisa sampai menggunakan 4 jalur ya. Jadi di sini ada data 0, 1, 2, 3 plus CMD, clock, ground, VCC dan VCC itu untuk di box IC GTEK. Jadi untuk ISP ketika IC-nya menggunakan ICMMC itu kita cukup menjumper 6 ini saja. Untuk ICMMC ya, ISP untuk ICMMC. Sedangkan untuk yang kedua itu ketika kita ISP untuk UFS itu biasanya seperti ini. Beda ya.
sangat jauh berbeda. Jadi ketika kita ISP HP yang menggunakan IC-nya UFS, itu yang harus kita jumper itu kira-kira ini. Yang pertama RXOP garis miring data out 0_T, ini yang pertama harus kita jumper. Yang kedua RXON garis miring data out 0_C. Kemudian yang harus kita jumper itu TXOP garis miring data in 0_T. Dan yang berikutnya itu TXON data in 0_C. Jadi kira-kira inilah jalur-jalur yang harus kita jumper ketika kita menggunakan ECG tag. Kalau kita lihat di IC-nya, IC UFS-nya, itu kira-kira jalur yang harus kita jumper itu ini kira-kira seperti ini. Nah, ini UFS ya. Jadi di sini ada RXOP, RXON, clock, TXON, TXOP, VCC key dan VCC. Sedangkan untuk VCC key ini kalau kita nggak mau jumper nggak apa-apa ya. Jadi kita ganti. Jadi sama persis ISP ICMMC tadi ya. Jadi VCC key-nya bisa kita ganti menggunakan, kita colok USB ya. Kita colok USB. Jadi tegangannya kita langsung supply menggunakan USB. Protokolnya USB. Jadi kira-kira yang harus di jumper ini ya, 1, 2, 3, RXOP 1, RXON 1, clock, TXON, TXOP, VCC key. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi beda satu jalur ya, beda satu jalur kalau yang di apa tadi? Kalau yang di UV tadi kan Nah, di sini bisa kita lihat ya. Kalau di UV tadi ya ketika ISP ICMMC itu yang kita jumper itu 6, yaitu data 0, CMD, clock, ground, VCC key dan VCC. Sedangkan untuk yang si UFS itu dia yang harus kita jumper itu 7 jalur ya. Perbedaannya jauh ya. Karena di sini bukan CMD, clock, ground, bukan ya. Di sini tuh ada yang namanya RXOP, RXON, clock, TXON, TXOP ya kan. Dan di sini ada VCC dan VCC key. Jadi beda jauh ya. Kalau di sini 6 yang harus kita jumper, yang di sini 7 yang harus kita jumper. Jadi perbedaannya untuk ISP ICMMC dan ISP UFS itu sangat jauh berbeda, nggak bisa kita samakan. Jadi sudah cukup jelas ya, saya pikir penjelasannya sudah cukup jelas untuk cara jumper, untuk cara ISP. Saya pikir seluruh teknisi yang ada di Indonesia saya pikir sudah paham lah cara jumpernya seperti apa. Yang penting kan kita punya solder yang bagus ya, ujungnya yang runcing. Biasanya kalau jalur-jalur yang harus kita kerok itu ya diantaranya ya ini data 0, clock, CMD, clock, itu biasanya jalurnya tersembunyi ya, biasanya semacam ditutupin sama cat PCB, itulah intinya. Terkadang ada lemnya juga, jadi harus ngilangin lem sama dikerik dulu, biasanya seperti itu. Yang pasti wajib punya mikroskop lah seperti itu. Kalau kita mau melakukan ISP, usahakan kalian punya mikroskop, karena kalau nggak ada mikroskop kalian akan kesulitan karena jalurnya terlalu kecil ya. Dan resikonya pun terlalu tinggi, karena ketika kita menjumper, contohnya ya, misalnya kita menjumper resistor ataupun kapasitor CMD, terus resistornya karena kita jumper nggak nyambung, mungkin kita paksa terus kan kita jumper, kita tempel solder, lama-lama panas karena kapasitornya terlalu kecil, bisa jadi malah rusak. Yang ada HP yang tadinya hidup itu bisa jadi mati karena jalurnya jadi
komponennya jadi rusak ataupun jalurnya jadi terputus, cuman gara-gara kita jumpernya nggak panas-panas, nggak nempel-nempel. Makanya usahain soldernya, gunakanlah solder yang bagus, yang ujungnya runcing. Dan yang kedua harus punya mikroskop, minimal seperti itu. Saya pikir untuk penjelasan masalah ISP antara eMMC dengan UFS cukup ya. Untuk materi selanjutnya ya ditunggu saja di video-video berikutnya. Oke, cukup, saya akhiri.